Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa khalaqnakum azwaja. Apapun ada pasangannya. Konsep jodoh dalam Islam akan kita bahas secara sederhana di Risalah Hati. Jodoh, apapun ada jodohnya. Maaf, segala puji bagi Allah yang menciptakan apapun berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada bulan, ada bintang, ada utara, ada selatan, ada barat, ada timur, ada laut, ada darat. Orang humoris bilang, hansip saja ada jodohnya. Naon jodoh hansip? Drum. Hansip majeng drum dinu hajat dinu maut ke. Maka konsep jodoh dalam Islam jelas sudah diatur apapun. Inna kulla syai'un khalaqnahu biqadar. Maka jangan takut ketika ada rasa keterlambatan jodoh, bukan muka yang salah, mungkin kategori Anda termasuk komunitas GGM, ganteng-ganteng mubazir. Dekati Allah yang memberikan jodoh. Ya. Nanti Allah permudah percepatan hadirnya jodoh kita. Maka khalaqnakum azwaja, apapun dipasang-pasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merasa sendiri, tidak ada istilah jomblo. Kalaupun mau jadilah jomblo syariah. Sendiri tapi selalu dekat dengan Allah. Jomblo fisabilillah yang tidak pernah menjauh dari Allah. Ada sebuah kisah keren dalam perjalanan tarikh Islam. Ini aktivis masjid orangnya. Selalu ada di masjid, ikut kajian, siapapun yang ngajarnya, syekhnya. Lalu dibully sama temennya, kamu mah ganteng, tapi belum dapat pasangan katanya. Di sini akhwat banyak. Sahabat pemirsa Risalah Hati, orang itu ternyata bukan idealis, nyari yang feel-nya sama, tujuannya sama, visi misinya sama. Ini catatan, jarang dibahas. Jadi ngambil jodoh itu bukan sekadar teman hidup, karena kalau hanya nikah, binatang pun menikah. Kita nikahnya mau dibawa kemana? Nah, ini namanya Nazmuddin, soulmate-nya Asaduddin. Jadi kamu pengen jodohnya seperti apa? Diberi yang gini salah, dikasih yang gini nggak mau, dikasih anak raja ditolak. Aku nyari jodoh yang bagaimana dengan jodoh yang Allah pasangkan denganku, lalu lahir keturunan dari jodohku itu yang bisa membebaskan Al-Aqsa. Artinya ini orang visioner. Tiba-tiba jawabannya ada di doanya. Maka maaf kalau aku tidak mengejar fisikmu, wahai para lawan jenisku. Yang aku kejar bukan fisikmu dan wajahmu. Aku hanya meminjam namamu untuk aku diskusikan dengan Robku. Benarkah engkau adalah jodohku? Nah, ini dibuktikan oleh Nazmuddin. Ketika ikut kajian, lama pencarian, ternyata dipertemukan oleh Allah di rumahnya. Terdengar suara seorang akhwat di mihrab masjid yang syekhnya sedang kajian. Lalu si akhwat ini bicara, Syekh, laki-laki yang kau tawarkan untukku aku tolak. Kenapa, ukhti? Karena wajahnya boleh ganteng tapi tidak ada agamanya. Lalu siapa laki-laki yang kau cari, kata syekhnya ukhti itu? Aku mencari bagaimana lahir dari suamiku nanti, anak yang bisa membalaskan Palestina. Ini jawaban doa untuk Nazmuddin. Pemirsa Risalah Hati, tahu siapa Nazmuddin? Dia adalah ayahnya Salahuddin Al-Ayyubi yang hapik dalam mencari jodoh. Tidak hanya berjodoh di dunia, tapi dia juga mengharapkan berkumpulnya di akhirat untuk mengamalkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Bagaimana dirinya dan keluarganya selamat dari api neraka. Artinya bangun konsep perjodohan dalam Islam yang dengan kita dijodohkan oleh Allah itu terbangun keridhaan Allah, syakinah, mawadah, warahmah. Tapi fenomenanya tidak semudah apa yang kita pikirkan. Maka sahabat pemirsa Risalah Hati, sakinah bukan masalah enteng kalau tidak ada pemahaman agama di dalam pencarian jodoh awalnya. Maka Islam menyiapkan konsep bagaimana perjodohan dalam Islam. Maka kata Nabi Muhammad SAW, tungkahul mar'ah, nikahi olehmu yang akan kau nikahi li arba'in, 4 hal. 1, 5, lihat hartanya. 2, li jamaliha, lihat kecantikan, kegantengannya. Li hasabiha, turunannya. Yang Nabi tekankan, yang 3 itu nggak pakai dalil, nyari sendiri karena insting. Yang Nabi tekankan, li dhiniha, agamanya. Fadfar bidatiddin, perhatikan unsur agamanya, taribat yadak, karena itu yang akan menentukan indahnya perjodohanmu dari dunia sampai akhirat. Makanya hasanah di dunia, wa hasanah fil akhirah, dengan jodoh yang kita ikhtiari di dunia.
Khalaqaz dzakara wal unsa. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Wa ja'ala bainakuma tabi'atan sata, dengan tabiat yang berbeda. Jangan lupakan Islam punya konsep, karena Islam itu ijmal, detail, termasuk tentang bab item pencarian jodoh. Tadi Nabi katakan lihat wajahnya, lihat hartanya, lihat keturunannya. Tapi ini bukan pokok. Ini sebatas penghantar insting saja, karena cantik relatif, yang mutlak itu yang jelek. Ya, money is not everything. Uang bukan segalanya. Setiap orang bisa beli kosmetik tapi nggak bisa beli cantik. Banyak orang cantik istrinya tapi nggak ada agamanya, jadi nggak lama rumah tangganya. Lalu kedua turunannya. Lalu harta, wajah, keturunan. Hartanya banyak yang lagi pacarannya jutawan, sudah menikahnya sangsarawan, sariawan. Karena ternyata yang dipakai apelnya mobil bapaknya. Maka kontraktor, kontrak rumah agak deken motor. Hati-hati. Jangan tergesa-gesa. Ketika mencari jodoh dalam Islam ada bimbingan Allahumma astahiruka, ya Allah pilihkan untukku dengan caramu, memilihkan untukku. Bi ilmika, dengan ilmumu. Wa astaqdiruka, dengan takdirmu. Bi kudrotika, dengan ukuranmu. Bisa jadi yang jadi istri kita hari ini itu yang terbaik, karena yang cantik itu yang belum dijamah. Dan itu pemberian Allah, maka syukuri. La in syakartum la azidannakum. Artinya perbaiki istighfar. Cari dengan cara Allah, nanti Allah berikan yang terbaik buat kita. Kalaupun Allah memilihkannya seperti tidak signifikan, hadapi dengan kesabaran. Itu bisa jadi ladang amal buat kita. Maka konsep jodoh yang mau pemirsa Risalah Hati pilih mana? Fiturnya di Al-Quran banyak. 1. Rumah tangga yang istri suaminya masuk neraka. Siapa prototipenya? Rumah tangganya Abu Lahab. Wa mra'atuhu hamalatal hatab. Istri suaminya masuk neraka gara-gara kompak dalam kemafsadatan, kerusakan. Ada yang suaminya masuk surga, istrinya masuk neraka. Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya pendurhaka. Ada yang istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka. Asiyah, manusia terbaik surga, istrinya Fir'aun, suaminya masuk neraka. Tentunya kita carinya yang ideal karena kesempatan masih diberikan. Mencari rumah tangga kama barok ta'ala Ibrahim, seperti berkahnya rumah tangga Ibrahim. Dari suami yang bertauhid, lahir istri yang bertauhid, lahir anak yang bertauhid. Ini yang dimaksud baiti jannati. Modalnya 1, ingat ke Allah, hati jadi tenang. Ingat ke Allah, Allah bereskan semua urusan. Maka Ibrahim menitipkan istrinya di Bakkah, yang jadi Mekah sekarang, tidak dibekali apa-apa, dalam keadaan hamil besar, kering, kerontang, gersang, tapi dititipkan ke Allah. Maka dekat-dekat ke masjid, biar rumah tangganya berkah, seperti Hajar punya jam-jam akhirnya. Lalu Ibrahim gak neko-neko, setelah dapat jodohnya hanya berdoa, Rabbi ja'alni muqimah sholat. Ya Allah, jadikan keturunanku pendiri sholat. Jadinya Ismail. Rizkinya jamah. Berapa poin dari kurban yang dia dapat? Karena keyakinannya yang betul kepada Allah. Jadi konsep mencari jodoh dalam Islam, 1, harus adanya tauhid. 2, perbanyak istighfar. Lalu istikharah, meeting dengan Allah. Apakah ini yang terbaik? Ya Allah, kan ada doa anak sekarang memaksa karena saking cinta dan bogohnya. Ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku, jangan jodohkan dia dengan siapapun kecuali dengan aku. Kalau memang dia dan aku bukan jodoh, jodohkan ya Allah. Kalau memang dia dan aku bukan jodoh dari sisimu, biarkan temennya juga cute. Nah, itu halus. Artinya ulah ngancam ke Allah dengan doa yang dipaksakan. Allah punya rencana, kita punya rencana. Yang terbaik adalah apa yang Allah berikan untuk kita. Maka jangan berburuk sangka. Siapapun jodoh dan sudah menjadi pasangan hidup kita. Yang ingat, kita bahas kali ini metode pola mencari jodoh di dalam Islam. Allahumma yassir wa tu'assir. Ya Allah, permudah, jangan kau persulit. Maka cari unsur agamanya yang kuat. Kalau ingin dapat istri atau suami soleh, cari cowok yang suka ke masjid, yang tidak meninggalkan Allah. Kebayang kalau cowok sudah lalai kepada Allahnya, Allah aja ditinggalin, apalagi kita. Cari cowok yang bersandar, yang kajian atau jumatannya tidak bersandar ke tiang atau ke tembok masjid. Kenapa? Ustadz, patokannya psikologisnya kayak gitu. Kebayang gak kalau cowok kita jumatan dan kajiannya di masjid, suka bersandar ke tiang dan ke tembok masjid, berarti dia cowok tulang lunak, cowok presto, cowok yang tidak bisa menopang tulang punggungnya sendiri, apalagi jadi tulang punggung keluarga kita.
Hati-hati, hati-hati. Maka Islam menyiapkan apapun konsep untuk kita bahagia. Jangan lupa bahagia bersama pencarian jodoh. Sahabat pemirsa, Risalah Hati yang berharap dan mengharapkan kebahagiaan termasuk bab dalam perjodohan. Allah tidak mencelakakan dan menganjurkan dan mengarahkan kepada kebinasaan. Ada dalam Quran surat Al-Furqan tentang tanda seorang yang dirahmati dan disayangi Allah, ibadur rahman. Salah satunya yang senantiasa berdoa, Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Artinya dengan doa mencarinya. Biarkan doa kita yang bereaksi ke pencarian siapa yang terbaik untuk mendampingi kita dalam perjalanan kehidupan kita. Maka Rabbana, ya Allah, Rabb kami, hablana, anugerahkan kepada kami min azwajina, dari pasangan-pasangan kami. Min azwajina wa dzurriyyatina, yang kemudian lahir seperti Nazmuddin dan Asaduddin bervisi misi dalam mencari jodohnya. Aku ingin lahir dari pasanganku orang yang bisa membebaskan Palestina, Al-Aqsa. Min ajwajina wa dzurriyyatina, lahir keturunan anak cucu qurrata a'yun, yang bertauhid, yang enak dipandang mata hati karena ketaatannya kepada Allah. Tenang kalau lihat anak hafid Quran, menutup aurat. Nah, ini harus dicari bibitnya. Ya, salah satunya dengan doa, Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sampai kesananya waj'alna lil muttaqina imamah. Jadikan dari pasangan yang Kau anugerahkan untuk kami lahir keturunan, yang keturunan itu kemudian menjadi para pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jadi bangsa kita tidak jelas ini, tidak apik dalam masalah pencarian jodoh yang sebetulnya terencana dan direncanakan, tapi kita kurang baik, kurang asik, kurang teliti dalam merencanakan, terjebak wajah, terjebak harta, terjebak turunan, tapi kadang tidak memperhatikan unsur yang terpenting yang harus diperhatikan, yaitu unsur ketauhidan. Padbar bidatidin taribat yadah. Pemirsa Risalah Hati, tidak ada istilah terlambat untuk menentukan sikap bagaimana kita mendapatkan takdir terbaik termasuk dalam urusan jodoh. Mari kita berikhtiar dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sallu alaihi wasallim taslima. Allahumma ya Allah, nawir qulubana, cahayai hati kami binuri hidayatika, dengan cahaya petunjukmu. Kama nawartal ardo, sebagaimana Engkau mencahayai bumi ini dengan cahaya mataharimu. Abadan selama-lamanya. Bimbing kami, tuntun kami, anugerahkan kepada kami Rabbana hablana min ajwajina, dari pasangan-pasangan yang Kau anugerahkan kepada kami, wa dzurriyyatina, keturunan yang lahir kemudian waj'alna lil muttaqina imamah, menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa karena qurrata a'yun, berketauhid kepadamu. Ya Allah, Rabbij'alni muqimah shalah, lahirkan dari jodoh-jodoh kami yang Engkau pilihkan untuk kami generasi yang mau mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, begitupun anak cucu keturunannya. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana warhamna warhamna wa taqabbal minna wa adkhilna jannah wa najina minan nar wa aslih lana sha'nana kullah. Ya Allah, persatukan kami dengan pasangan-pasangan kami, jodoh-jodoh kami tidak hanya di dunia tapi berkumpul sampai ke akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat mencari jodoh dengan pola yang Islam sediakan. Semoga berbahagia, sakinah, mawadah, warahmah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Saya Effendi, Risalah Hati.